warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Hifzul Arif dari Forum News Network. Kontroversi seputar kegiatan Gerakan Nusantara di Gelora Bung Karno Jakarta itu terus berlanjut. Yang mengejutkan dan sesungguhnya memalukan, kegiatan tersebut kemudian malah menyulut polemik antara Menpora Zainuddin Amali dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Sebenarnya ini mungkin tepatnya bukan polemik lah ya, pernyataan yang berbeda-beda lah ya, di antara kedua menteri ini, dan tentu saja tidak bagus, tidak elok ya kalau publik kemudian mengetahui ada dua orang menteri menyikapi satu soal tapi dengan pernyataan yang berbeda-beda. Kegiatan yang digelar pada akhir pekan lalu itu pada Sabtu 26 November itu memang penuh dengan kontroversi. Anda tinggal memilih mau dari sudut pandang yang mana. Banyak sekali kontroversinya ya. Tapi kali ini saya mengajak Anda untuk menyoroti soal larangan penggunaan Gelora Bung Karno Jakarta ini ya. Dan ini ramai sekali di media sosial. Karena stadion terbesar ketujuh dunia itu sudah diputuskan oleh Federasi Sepak Bola Internasional akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U20 atau usia di bawah 20 itu pada bulan Mei 2023 ya. Berkaitan dengan perhelatan dunia itu, kan Menpora itu sudah mengumumkan bahwa sesuai kesepakatan dengan FIFA, maka 6 bulan sebelum kompetisi berlangsung, maka stadion tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun. Ini tampaknya untuk menjaga kualitas stadion agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Federasi sepak bola sekelas FIFA ini kalau menjatuhkan pilihan pada sebuah negara untuk penyelenggaraan kompetisi, standarnya itu sangat berat, dan salah satu yang paling utama saya kira adalah lokasi dari peralatan, yakni stadion yang akan digunakan oleh tim-tim internasional yang akan bertanding. Beberapa stadion yang akan digunakan itu bahkan harus karena dianggap tidak memenuhi syarat, terlebih dahulu harus direnovasi. Nah, soal inilah yang kemarin tuh membuat heboh sekali ya, netizen menyoroti soal itu. So, mereka mengingatkan Pak Menpora, Pak Zainuddin Amali, ini politisi dari Golkar, ini sudah pernah menyampaikan larangan penggunaan itu. Alasan dari Menpora pada waktu itu, Gelora Bung Karno itu akan direnovasi, dan karena itu beberapa perizinan acara yang besar, itu konser musik itu tidak disetujui, tidak diizinkan pelaksanaannya. Ya itu tadi karena stadion katanya akan direnovasi. Beberapa acara yang tidak diizinkan digelar di Gelora Bung Karno itu diantaranya, ini catatan saya baca dari berbagai media, itu konser dari grup perempuan asal Korea Selatan ya, ini Blackpink, yang bertajuk Born Pink, yang rencananya digelar 11 sampai 12 Maret 2023. Ini memang acaranya besar sekali, dan saya kira ini sangat berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan dari pertandingan internasional Piala Dunia U20 tadi. Selain itu ada juga konser penyanyi dari Indonesia, itu Raisa, yang dijadwalkan pada bulan Februari tahun 2023. Ini juga tidak disetujui. Nah, tiba-tiba saja kok kemarin ketika Pak Jokowi bertemu dengan para relawan, dalam tanda petik ya, dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, itu kok diperbolehkan. Nah, ini apa waktu itu penjelasan dari Pak Zainuddin? Nah, soal ini kan kemudian rame-rame ditanyakan oleh wartawan. Dan kebetulan hari Senin kemarin Pak Zainuddin ke Istana Kepresidenan dan Istana Negara. Dan kebetulan Pak Zainuddin kemarin ditemui oleh wartawan di Istana Kepresidenan hari Senin ya. Pak Zainuddin Amali tetap menyatakan bahwa renovasi itu, sekarang ini dia menjelaskannya begitu, renovasi itu ditandai oleh tim dari Kementerian PUPR masuk ke Gelora Bung Karno. Jadi selain ke Gelora Bung Karno, juga ke Jalak Harupat, ke Stadion Manan Solo, ke Gelora Bung Tomo Surabaya, dan ke Gelora Wayan Dipta Bali, serta Gelora Jakabaring Palembang. Karena di tempat-tempat ini rencananya akan digelar pertandingan-pertandingan tersebut. Kalau mereka sudah masuk, nah sampai dengan selesainya event, maksudnya renovasi, nggak boleh digunakan. Itu penjelasan Pak Zainuddin Amali. Jadi Pak Zainuddin kembali menegaskan memang tidak, sekarang ini, kalau sebelumnya 6 bulan tidak boleh dilakukan, tapi sekarang kata dia, walaupun sekarang kan kalau bulan Mei itu berarti kan sekarang sudah 6 bulan sebelumnya. Jadi harusnya kegiatan kemarin itu tidak diperbolehkan, tapi
tadi pembelaan dari Pak Zainuddin ya karena belum dimulai renovasinya. Benarkah Gelora Bung Karno itu akan direnovasi? Nah, ini yang menarik karena Menteri PUPR yang ditemui di tempat yang sama di Istana Kepresiden juga pada hari yang sama itu menyatakan bahwa Gelora Bung Karno itu nggak ada renovasinya. Ini kata Pak Basuki Hadi Mulyono. Basuki membenarkan bahwa PUPR itu terlibat dalam renovasi stadion untuk keperluan Piala Dunia U20 yang akan digelar tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Tetapi Gelora Bung Karno tidak termasuk di dalamnya. Untuk stadion lain, bukan Gelora Bung Karno, kata Basuki. Stadion itu, yang seperti tadi juga disebutkan oleh Zainuddin Amali, itu adalah Jalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Iwayan Dipta Bali, dan Stadion Jakabaring Palembang. Untuk stadion-stadion ini, Basuki menyebutkan bahwa renovasi sudah dimulai. Jadi memang 6 bulan sebelum perhelatan dimulai. Basuki juga menegaskan lagi, tidak ada kegiatan renovasi di Gelora Bung Karno, baik oleh Kementerian PUPR maupun oleh kontraktor lainnya. Pak Basuki ini menduga Pak Zainuddin ini, Pak Menpora keliru atas ucapannya yang menyatakan PUPR terlibat renovasi Gelora Bung Karno. Bukan itu, keliru Bapak, maksudnya Pak Zainuddin ya, keliru mungkin Bapak katanya. Nah, renovasi Gelora Bung Karno, kata Basuki, bisa saja dilakukan oleh Kementerian PUPR kalau memang ada akibat kerusakan dari acara relawan Jokowi. Tapi selama ini yang kami survei yang di luar itu, kata dia. Nah, ini dari sini jelas clear ya sebenarnya persoalannya bahwa tidak ada renovasi dan itu kalau sampai kemudian terjadi kerusakan ya akan direnovasi. Tapi ada bayangkan ada 150.000 orang dan kemudian terjun ke tengah lapangan, ya itu dipastikan banyak sekali terjadi kerusakan. Belum lagi kan kita tahu akibat peristiwa kemarin itu ada beberapa taman di sekitar Gelora Bung Karno yang rusak dan kemudian juga sampah-sampah yang menumpuk di mana-mana. Angkanya sangat-sangat besar sekali, berbagai media menyoroti soal ini. Nah, kalau gitu pertanyaannya siapa yang ngibul? Siapa yang berbohong? Atau gini deh, kita gunakan bahasa yang positif saja. Siapa yang benar? Ini saya kutip dari kompas.com. Itu ternyata Kompas sudah mengkonfirmasi Public Relation Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, M. Trinugroho. Dia membenarkan pernyataan Menteri PUPR. Sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi terkait renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi memang belum ada rencananya. Itu sesuai dengan info Pak Menteri PUPR, kata Tri kepada Kompas ya hari Senin kemarin juga. Nah, soal agenda renovasi stadion-stadion lainnya, dia mengaku tidak tahu. Lantaran hal tersebut tidak dikoordinasikan langsung oleh pemerintah dengan pengelola itu langsung dikoordinasikan dengan pengelola masing-masing stadion. Nah, silakan Anda nilai sendiri siapa yang benar. Kita perlu ingatkan kepada Pak Menpora ya, lebih baik Pak Menpora bicara terbuka saja. Sebab peristiwa tersebut itu pasti juga kan sangat ramai jadi sorotan dalam negeri dan tentu saja tidak luput dari pemantauan FIFA yang akan menjadi penyelenggara untuk pertandingan U20 di Indonesia. Ini ada gium yang perlu kita sampaikan ke Pak Menpora untuk menutupi kebohongan, tuh orang akan membuat kebohongan baru. Jadi jangan sampai Pak Menpora terjebak dalam siklus yang tadi itu, siklus buruk ya. Berbohong kemudian menutup kebohongan dengan kebohongan lain dan terus seperti itu. Dalam era digital seperti sekarang ini ya, jejak digital itu sangat mudah dibongkar oleh publik. Buktinya sekarang netizen rame-rame mempersoalkan itu. Ini kan menyangkut kredibilitas seorang pejabat publik ya. Sementara kalau berkaitan dengan FIFA, ini menyangkut kredibilitas pemerintah Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Gelora Bung Karno akhir pekan lalu, yakni kegiatan yang katanya temu relawan Pak Jokowi yang diberi tajuk namanya Gerakan Nusantara Bersatu, itu kan memang penuh atau syarat dengan nuansa politik yang melibatkan orang nomor satu di Indonesia, yakni Pak Jokowi. Kita paham kalau Pak Menpora, katakanlah itu sulit menolak permintaan yang datangnya dari istana. Dari ring 1, apalagi itu kemudian embel-embel yang menggunakan adalah Pak Presiden sendiri. Pak Menpora lebih baik terbuka, biarkan publik yang menilainya sendiri. Jadi saya kira nggak perlu Pak Menpora itu pasang badan. Sebab apa yang dilakukan oleh Menpora ini, kalau dia coba bersembunyi itu orang seperti bersembunyi di balik sebatang ilalang. Bahkan kepada Pak Jokowi dan atau orang-orang di sekitarnya serahkan balikan ke panitia. Publik juga paham kalau Menpora sulit untuk tidak terlibat dalam kekacauan semacam ini ya. Jadi acara itu sendiri sudah penuh kontroversi, penuh kekacauan, jadi jangan ditambah lagi dengan kekacauan informasi baru, apalagi kemudian Pak
Menpora terlibat semacam apa tadi ya, pernyataan-pernyataan berbeda dengan Menteri PUPR itu ya. Inilah kalau memang peristiwa kemarin di Gelora Bung Karno itu betul-betul kalau targetnya untuk menaikkan citra Pak Jokowi, menunjukkan pada publik bahwa Pak Jokowi itu masih didukung oleh para relawannya masih sangat kuat. Saya kira kan sebenarnya itu semua sudah berantakan ya. Yang terjadi justru malah acara itu dibuat bercandaan oleh para netizen dan banyak pengakuan-pengakuan bahwa acara itu betul-betul merupakan mobilisasi massa. Dan mereka tidak semuanya itu adalah para relawan Pak Jokowi. Nah, kalau udah kemudian ditambah dengan peristiwa-peristiwa lain, ini kan kredibilitasnya pemerintah, kredibilitas Pak Jokowi juga semakin turun saja. Alih-alih ini menaikkan citra Pak Jokowi, tapi memperparah atau memperburuk citra Pak Jokowi. Sekali lagi kalau saya ingatkan bahwa kalau tujuannya itu komunikasi publik untuk menunjukkan kepada publik, menunjukkan kepada lawan-lawan politik Pak Jokowi, menunjukkan kepada partai-partai pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu masih figur yang dilulukan oleh para relawannya, kegiatan itu gagal total. Tapi mungkin kalau targetnya hanya untuk menyenangkan Pak Jokowi, ya senyampang saya lihat bagaimana penampilan Pak Jokowi dalam forum itu, dalam kegiatan itu, yang kelihatan sangat antusias, sangat bersemangat, pamer berbagai macam keberhasilan, ya acara itu bolehlah disebut berhasil. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.